Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin khususun musannif adalah kitab Syekh Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad wa khususun Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah dan Ihya Ulumuddin. Kitab Bidayatul Hidayah ini sangat penting sekali bagi orang-orang yang ingin belajar ilmu tasawuf. Kitab Bidayatul Hidayah ini sebagai pondasi, sebagai dasar. Kalau tidak didasari dengan pondasi yang kokoh, tiba-tiba dikasih beban ilmu-ilmu di atasnya yang agak berat, ini dampaknya bisa goyah, bisa runtuh gitu. Maka saya baru merasakan ya kenapa dulu Syekh Yasir Al-Qutmani, ulama dari Damaskus, ketika datang ke Arobani minta supaya ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Ternyata ini pondasi. Kalau pondasinya bagus, kemudian selanjutnya nanti ya dibangun tiang yang kokoh, kemudian ditambah ornamen-ornamen, itu ibarat bangunan itu sudah dari sisi konstruksinya ya itu sudah bagus, kemudian dari aksesorisnya juga nampak indah. Ya jangan sampai ya seringkali tasawuf itu dituduh macam-macam. Ya karena ada banyak kemungkinan, bisa jadi yang mengamalkan ya tidak didasari dengan pondasi yang kokoh, kemudian dalam memahaminya juga tidak utuh. Nah, nampak sekali dari luar compang-camping. Oh begitu toh praktek tasawuf gitu. Akhirnya tasawuf tertuduh. Nah, padahal kalau kita belajar yang utuh ya, mulai dari kitab Bidayatul Hidayah, kemudian naik Ihya, ya, kemudian naik kitab Miskatul Anwar misalkan, atau Niyah Al-Futuhat Al-Makiyah, atau kitab-kitab lain, itu sudah tidak goyah lagi. Oke, kita melanjutkan pembahasan kitab Bidayah yang penjelasan pada minggu lalu Imam Ghazali itu memberikan warning ya, warning peringatan bagi para muridin atau bagi para salikin yang belajar ilmu tasawuf dan juga belajar ilmu thariqah. Belajar ilmu thariqah kalau nggak didasari dengan ilmu tasawuf juga sama ya. Di awal penjelasan beliau sudah mengingatkan ya, jangan sampai
mencari ilmu tasawuf itu untuk bangga-banggaan, untuk gagah-gagahan, untuk mencari relasi, untuk mencari follower, untuk mencari subscribe. Ini makalah Imam Ghazali ini sangat relevan. Ya, wa taqaddumul al-aqron, ya. Ini mencari follower. Nah, ini kalau dakwah di dunia modern, ya, bersihkan hatinya dari tujuan-tujuan yang tadi disebutkan oleh Imam Ghazali. Jadi tujuannya semata-mata dakwah li'i kalimatillah. Nah, ini yang paling pondasi. Kalau niatnya bergeser dikit, ada keinginan macam-macam tadi, itu pasti juga berdampak pada yang mengaji, ya, berdampak bagi yang mendengarkan. Itu. Maka ulama-ulama terdahulu itu kenapa walaupun ngajinya pelan-pelan tapi bisa menembus kedalaman hati karena faktor kebersihan hatinya itu. Kemudian selanjutnya ini Imam Ghazali mengingatkan, kalau ada orang yang belajar ilmu tasawuf kemudian tujuannya macam-macam tadi, itu wa huwa kaba'i saifin, seperti orang yang menjual pedang min qati'i tariqin, dari begal. Jadi jual pedang kepada para pembegal. Jadi artinya tidak membawa manfaat. Pedangnya justru membawa madharat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dawuh sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin, man barang siapa, a'ana yang menolong siapa, man ala maksiatin atas maksiat, walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan separuh kalimat, karena maka ada siapa man itu syarikan, menjadi teman lahu baginya. Ini man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lah. Artinya barang siapa yang menolong satu perbuatan maksiat walaupun dengan satu kata atau separuh kata. Di sini dicontohkan misalkan kalimatnya uktul, bunuhlah. Dia hanya mengungkapkan misalkan. Nah, ini termasuk sudah menjadi bagian dari orang yang menjalankan kemaksiatan. Nah, ini kalimatnya ini sederhana tapi praktek, ya, dalam dunia modern ini cukup luas maknanya. Ya, contoh misalkan ada, ini kaitannya dengan kemaksiatan di dunia modern, ya. Misalkan ada satu postingan itu sudah jelas di dalamnya ada maksiat, sebab ada fitnah, ada ghibah, ada namimah gitu. Tapi kita enggak, ya, nge-share, langsung klik share, pencet gitu. Ini kan analognya sama, walau bisa tri kalimatin. Kalau zaman sekarang walau sekali pencet, ya, itu kana syarikanlah. Itu sama, ya, seperti orang yang telah membuat konten yang isinya
ada kemaksiatan tadi. Apa kemaksiatan? Ya ada fitnah, ada ghibah, ada namimah. Nah, ini termasuk kemaksiatan. Nah, kalau kita tahu semacam ini sebagai langkah preventif, jangan sekali-sekali nge-share yang berbau fitnah. Kalau ilmu yang lurus silahkan, itu akan bermanfaat. Tapi kalau hal-hal yang terkait dengan kemaksiatan itu jangan sampai kita lepas kontrol. Ya apalagi ya biasanya musim pilpres, pilkada, wah ini setiap hari sarapan orang di Indonesia ini ya postingan-postingan yang kontennya seperti ini. Nah, kalau kita sudah ngaji kitab ini, nah, sudah mulai ada kontrol. Oh iya, walaupun saya nge-share terus beredar dari grup ke grup, oh ya, ini skanasarikanlah menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Itu. Begitu juga misalkan kalau kaitannya dengan ya zaman sekarang ini sudah metode dakwah atau metode penyebaran konten itu sudah beragam ya. Misalkan kita ngelik atau misalkan mencet ya konten-konten yang di situ ada hal-hal yang berbau maksiat, itu pun akan sama ya, karena syarikanlah itu. Maka dengan ngaji kitab ini akhirnya ya ini menjadi jawaban ya di tengah kemodernan ya, tengah maraknya ya dunia media sosial yang sangat terbuka ini. Maka dengan ngaji seperti ini menjadi kontrol. Oh ini enggak boleh. Oh ini boleh. Itu. Sebab kalau enggak ngaji seperti ini, enggak punya kontrol, ya akhirnya pikirannya panas terus. Dampaknya kemana-mana. Ya, dampak ke pikiran, ke hati. Karena efek dari fitnah masuk itu akhirnya sampai ya muncul suudon, gitu kan. Muncul kebencian, itu beranak pinak. Nah ini oleh Imam Ghazali ya, ini dalam konteks kemodernan saya jelaskan ya, seperti itu apa yang dimaksud oleh hadis ini karena sangat relevan sekali. Selanjutnya wa in kanat niyatuka ya, jikalau ada. Nah, ini ada penjelasan syarahnya ya. Ini menarik. Wa fil hadis, dan di dalam hadis thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin ya. Ini syarahnya. Ya syarahnya ini ditulis oleh ulama Nusantara ya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Mencari ilmu itu faridah, wajib ala kulli muslimin, atas tiap muslim. Wa wad'ul ilmi, dan meletakkan ilmu inda ghairi ahlihi, kepada selain ahlinya. Kamu qallidil khanaziri al-jawahir, yaitu seperti orang mengalungkan pada binatang babi dengan mutiara, walu'lu ya, wadhahab. Jadi maksud dari penjelasan ini bahwa ketika kita mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat indah atau ilmu-ilmu batiniah, ya utamakan diamalkan lebih dahulu. Jangan sampai diibaratkan di sini seperti ya memberikan kalung pada babi, kalungnya berupa intan permata. Artinya apa?
intan permata ditaruh di lehernya babi, ya tidak ada nilainya. Nah, itu. Jadi ilmu tasawuf ini kan ilmu ilahiyah, ilmu yang sangat menjadi rujukan semua ulama-ulama ya tasawuf. Ini termasuk ilmu uluwi, ilmu yang tinggi, diibaratkan sebagai jawahir walu'lu, yaitu mutiara dan permata. Ya. Ai inna wadi'al ilmi fi ghairi maudi'ihi, sesungguhnya meletakkan ilmu pada tidak tempatnya itu dzalimun. Itu termasuk zalim. Fayajibu, maka wajib ayyakunal ilmu, hendaklah ada apa ilmu nasihan, itu memberikan nasihat fi jam'il umur, dalam semua perkara. Yu'amilu kullun nas ala hasabi halihi, dapat bermuamalah setiap manusia sesuai dengan keadaannya. Kat-tabib, seperti seorang dokter yang sedang mengobati seorang yang sakit. Itu kalau dokter itu sesuai dengan kepakarannya mengobati penyakitnya orang yang sakit. Gitu. Ya. Dalam syarahnya dijelaskan ada kisah menarik ya tentang keutamaan mengajarkan ilmu. Waruwiya an Ma'rufin al-Karhi, diriwayatkan dari Ma'ruf al-Karhi. Ma'ruf al-Karhi ini salah satu ulama tasawuf yang masyhur ya. Itu pada abad 78 ya. Annahu qol, beliau berkata. Nah, beliau cerita ini. Lama mata Abu Yusuf, ketika meninggal siapa Abu Yusuf? Abu Yusuf ya. Abu Yusuf itu siapa? Sohibu Abi Hanifah, temannya Abi Hanifah. Berarti ini sezaman dengan Abu Hanifah, ya, ulama pendiri madhab Hanafi. Lam yakun minan nas ahadun, tidak ada seorang pun dari manusia hadoro yang hadir janazatahu, ya, hadir untuk bertakziah, itu enggak ada. Li'annahu kana yadkhulu fi amri sultan. Nah, kenapa alasannya orang-orang tidak mau hadir? Ya, karena dianggap Syekh Abu Yusuf ini yadkhulu fi amri sultan. Ya, beliau termasuk ulama yang dekat dengan penguasa. Jadi sudah disuudoni dulu, kalau ulama yang dekat dengan penguasa itu pasti ulama su', gitu ya. Padahal tidak, ya, padahal tidak. Dan saya menyaksikan sendiri ya, banyak ulama-ulama yang boleh dikatakan berada di lingkaran ring 1-2 itu tetap mempraktekkan warok dan zuhud. Ya. Pernah saya dapat cerita dari murid kiai. Kiai ini diundang ya di kalangan sultan ya. Ketika diberikan amplop oleh sultan ya, beliau bertanya, maaf Pak, apakah ini dari APBN atau uang pribadi Bapak? Sultan menjawab, ya ini anggaran dari negara karena ini acara negara. Ya kalau begitu ya sudah Pak, saya serahkan. Gitu. Beliau tidak kerso menerima uang dari sultan. Tapi kalau uang pribadi ya tidak apa-apa. Gitu. Akhirnya ceritanya beliau langsung mengutus asistennya untuk mencari ATM untuk mengambilkan dana ya, yang akan diberikan kepada kiai tersebut. Nah, ini salah satu contoh bagaimana ya, orang yang posisinya berada di sekitar itu ternyata masih memegang nilai-nilai warok dan zuhud.
Dan itu banyak, tidak 1, 2, 3 gitu. Jadi ya jangan sampai kita masuk pada kategori yang suudon seperti yang diceritakan oleh Syekh Ma'ruf Al-Harqi ini. Ada ulama dekat dengan sultan disuudoni sudah sampai meninggalnya itu tidak ada yang mau hadir sebab itu ulama apalagi ya, di zaman pilpres itu ulama nggak perlu disolati jenazah itu. Nah, terus faru'aituhu fil manam. Ini aku melihat Syekh Abu Yusuf tadi fil manami dalam mimpi. Qabla Ayyut fana sebelum dikubur ya siapa Syekh Abu Yusuf ya, sebelum dikubur beliau mimpi. Fakultu lahu maka aku bertanya ma fa'alallahu bika apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu gitu. Qala menjawab Abu Yusuf ghafaroli Rabbi Allah telah mengampuniku. Terus kultu aku berkata bimada dengan apa? Qala menjawab siapa Abu Yusuf binusahi lil muta'allimin sebab dengan nasihatku yang aku berikan kepada orang-orang yang mau belajar denganku inilah menjadi wasilah diampuni segala dosa-dosaku. Fantabahatu maka aku bangun minan naumi dari tidur fasyahidtu maka aku menyaksikan artinya kemudian beliau cepat-cepat datang menyaksikan jenazahnya Syekh Abu Yusuf ini. Nah, dari cerita ini ada yang menarik bahwa memberikan nasihat kepada para santri, kepada murid yang membutuhkan ilmu, kalau didasari dengan keikhlasan, itu ternyata bisa menjadi pintu terbukanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini. Kemudian selanjutnya, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah. Wa in kanat dan jika ada niyatuka niatmu wa qasduka dan tujuanmu bainaka antara dirimu wa bainallah dan antara Allah min talabil ilmi dari mencari ilmu al-hidayah yaitu untuk mencari hidayah. Jadi tujuan yang paling ideal bagi seorang murid dalam mencari ilmu yaitu min talabil ilmi al-hidayah. Apa penjelasan dari hidayah? Yaitu niat ketika mencari ilmu bitahsilihi izalatul jahli. Tujuannya untuk menghilangkan kebodohan. An-nafsi. Wa an syairil juhal dan dari seluruh kebodohan. Wa ihya'id-din dan tujuannya untuk menghidupkan ilmu agama. Wa ibqa'il Islam dan tujuannya untuk melanggengkan Islam. Bil ilmi dengan ilmu, wadarul akhirah dan tujuan untuk kampung akhirat, waridallahi dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ditambah lagi, watanwi bidzalika syukri ala nikmatil akli dan ya boleh juga ditambah niatnya ketika mencari ilmu yaitu untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat wal afiat, nikmat ya akalnya itu bisa menerima ilmu ya wa nikmatis sehatil badan dan nikmat sehatnya badan. Ini alhamdulillah ya Allah pinaringan sehat wal afiat, badannya sehat, akalnya bisa diajak untuk mencari ilmu ya, sebab banyak orang yang badannya sehat tapi batiniahnya tidak sehat. Ya, artinya diajak mencari ilmu berat, diajak kebaikan berat. Ada juga ya
nikmatil akli, dia diberi akal. Tapi denger yang diajarin ilmu apa? Ilmu tasawuf, langsung mundur gitu. Nah, ini berarti belum bisa mensyukuri nikmat akal. Nah, kalau yang diberikan anugerah, ya diberikan enteng, kemudahan oleh Allah. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, duna mujarratir riwayah, ya. Jadi mencari ilmu itu tidak sekedar ya mencari istilahnya itu ilmu dari ulama ini gitu. Istilahnya buat bangga-banggaan. Aku belajar dengan ulama A, B, C gitu. Hanya buat cerita. Ilmu yang diajarkan nggak pernah diamalin. Ini dikritik ya, oleh Imam Ghazali. Jadi tujuan ngaji dengan siapapun, ya dia walaupun ustadz kecil, ulama besar, tujuan ngaji ya nyari ilmu untuk diamalin. Ya, jangan sampai sebatas buat bangga-banggaan. Ya, guru saya syekh ini gitu. Tapi ilmunya dari syekh nggak pernah merembes ke dalam dirinya, nggak pernah diamalin. Ini yang dikritik oleh Imam Ghazali, nggak boleh mencari ilmu itu hanya untuk tujuan seperti itu. Walaupun dia ustadz kecil, tapi yang disampaikan ilmu hak bisa diterima, ya kita amalkan. Apalagi kalau ilmu itu dari seorang yang ulama besar, yang jernih batiniahnya, bersih, ya lahir batinnya, itu lebih istimewa lagi. Gitu ya. Jadi nggak boleh mencari ilmu itu hanya sekedar buat gagah-gagahan bahwa saya belajar dari ulama besar ini. Tapi ilmunya tidak diamalkan. Terus selanjutnya ini fa'absir. Nah, ini Imam Ghazali memberikan kabar gembira. Fa'absir, maka berbahagialah atau bersenanglah. Ya. Kalau bahasa Jawa fa'absir mongko bungao siro. Ya. Disuruh seneng, bunga. Kenapa? Fa innal malaikata, maka sesungguhnya malaikat top sutu itu membentangkan laka bagimu airidho maksudnya ridho bima tatlubu dengan apa yang kamu cari. Ajnihataha, ya malaikat membentangkan sayapnya idza masaita, ketika Anda berjalan dari rumah menuju majelis ilmu. Jadi ini menurut Imam Ghazali, ya beliau sudah memberikan istilahnya warning ya. Jadi malaikat itu akan membentangkan sayapnya. Yang dimaksud dengan membentangkan sayap itu airidon bimatat libu, maksudnya mendapatkan ridho dari Allah sehingga diberikan perlindungan oleh para malaikat. Ya. Ini idza masaita, ketika Anda berjalan dari rumah sampai ke majelis ilmu. Ini keistimewaannya. Nah, bagaimana dengan ngaji online misalkan? Ngaji online itu bisa digunakan kalau kondisi doruri. Doruri itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ya jarak dan tempat itu tidak jauh, nah ini kalau ingin mendapatkan fa innal malaikah tabsutu laka azhataha idza masaita, ya harus ya mau bersungguh-sungguh
untuk berjalan mencari majelis-majelis ilmu. Sebab manfaatnya tadi dari rumah sampai ke majelis ilmu sudah mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan penjagaan dari para malaikat. Dan juga bedanya ngaji yang tawajuh ya, yang berhadapan dengan guru ya, dengan yang tidak tawajuh itu sangat beda. Yang tawajuh itu transfer ilmunya itu lebih dekat ya, apalagi ya dalam kondisi mencari ilmunya itu dibarengi dengan adab-adab lahir dan batin. Itu transfer ilmunya lebih cepat, lebih connect dibandingkan ya dengan posisi ya, misalkan ya tidak muwajjah. Nah, di situ bisa sambil ngudut ya, misalkan bisa sambil macam-macam. Nah, ini connecting transfernya ini ada kendala. Itu ibaratnya ini sinyalnya nggak connect gitu. Ini salah satu keutamaan ya belajar ya datang ke sebuah majelis ilmu. Maka Imam Ghazali menjelaskan idza masyaita, apabila kamu berjalan, mau bergerak itu. Terus keutamaan lain wahitanul bahri, dan seluruh ikan yang ada di lautan ya tastaghfiru, memintakan ampun laka bagimu idza sa'aita, ketika kamu ya sedang melangkah. Ini subhanallah. Jadi ikan yang ada di lautan, di samudra itu pun ikut memintakan ampun ya bagi orang-orang yang berjalan mencari ilmu. Ya, ini idza pakai idza samaita. Gitu. Walakin yang bagi ya akan tetapi seyukyanya ya, selayaknya laka bagimu antu allima, hendaklah kamu belajar qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu, annal hidayah, sesungguhnya hidayah, allati hiya, bermula hidayah, syamratul ilmi, yaitu buahnya ilmu, laha baginya, bidayatun, itu sebagai permulaan, wa nihayatun, dan nihayah, wa dhahirun, dan dhahir, wa batinun, dan batin. Ya, ini ada penjelasan sarah yang cukup bagus sekali ya buat pegangan kita. Walakin yang bagi ayatul balaka al ibadah mal ilmi. Jadi kita dianjurkan oleh Imam Ghazali ini ya mencari ilmu itu sebagai bagian dari ibadah. Ya, niatnya harus itu. Wa illa, dan jika tidak itu. Jadi kalau orang mencari ilmu kok niatnya enggak karena ibadah, jika tidak karena ilmuka habaan mansuro, maka ilmumu akan seperti debu mansuron yang menyebar atau yang tertiup angin. Fa inna ilma, maka sesungguhnya ilmu bimanzilatis syajarah, ya, ibarat menduduki sebuah pohon, wal ibadah, dan ibadah bimanzilatis samrotin, ya, menduduki posisi buah, min samrotia, dari buahnya syajarah, fayajibu, maka wajib alaika bagimu, awalan, pertama kali,
an ta'rifa, hendak mengetahui al-ma'bud, siapa yang disembah. Nah, ini penjelasan yang sangat bagus sekali. Jadi kita dalam mencari ilmu, ini oleh Imam Ghazali dijelaskan, pertama kali carilah ilmu yang bisa menjadi bekal untuk ibadah. Tidak sekedar bekal ibadah, tapi an ta'rifal ma'bud, bisa mengenal siapa yang kita sembah. Nah, ilmu yang mengajarkan kita mengenal kepada al-ma'bud, siapa yang kita sembah, ya ilmu tasawuf, nggak ada lagi. Karena ilmu tasawuf ini sebagai ilmu yang di dalamnya itu sebagai pendalaman dari konsep ihsan. Ihsan yaitu anta'budallah ka'annaka taroh, beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah menyaksikannya. Wa ilam takun taroh, jika kamu tidak menyaksikannya, fa innahu yarok, maka yakinilah bahwa Allah menyaksikanmu. Ini jadi Imam Ghazali sudah mengajarkan kepada kita, hendaklah pertama kali dalam mencari ilmu, carilah ilmu yang terkait mengenal ma'bud, mengenal siapa yang kita sembah. Kalau kita sudah mengenal ma'bud yang kita sembah, summa ta'buduhu, kemudian hendaklah kamu menyembahnya. Wa kaifa ta'budu, dan bagaimana kamu menyembah man la ta'rifuhu, orang yang tidak kamu kenal. Nah, ini maka ada makalah la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud, tidak sah sebuah ibadah kecuali mengenal siapa yang kita sembah. Nah, ini dalam pengertian untuk mencapai kualitas yang istimewa. Tapi bagi orang-orang awam, ibadah dengan cara fikih, yaitu bagus. Ya nggak apa-apa, karena basic ilmunya masih seputar fikih. Kalau dia beribadah mengikuti aturan fikih, ya tidak apa-apa. Daripada nggak ibadah sama sekali. Allah kan maha bijak, tidak akan menyia-nyiakan amal seorang hamba. Akan tetapi bagi hamba yang sudah memiliki kesadaran, tidak sebatas ibadah hanya berdasarkan ilmu fikih, karena kalau berdasarkan ilmu fikih itu untuk anta'rifal ma'bud sangat sulit. Ibadahnya orang yang berdasarkan ilmu fikih itu kayak ibadahnya atau di kantor itu karyawan yang memang dia orientasi kerjanya itu semata-mata untuk tujuan mencari duit. Itu tidak ada pengabdian, tidak ada kecintaan. Absensi terus selesai pulang. Nggak kenal, nggak pengen mendapatkan kasih sayang dari bosnya, nggak ada. Nggak pengen mengenal bosnya lebih dekat, tidak. Yang penting kerja selesai pulang. Tapi kalau orang yang sudah memiliki kesadaran, itu ibarat karyawan yang dia bekerja secara profesional, ikhlas, tapi didasari dengan kecintaan. Karena dia itu ikhlas kerjanya, kemudian hasil kerjanya bagus, kemudian dedikasinya bagus, dampak ke perusahaan juga bagus. Ini dengan kata lain, bos itu pasti akan mencari siapa dia. Begitu juga perumpamaan kalau
seorang hamba dalam beribadah kepada Allah, ya, itu sudah didasari dengan mahabbah, didasari dengan ilmu-ilmu tentang pengenalan Allah, maka ketika dia beribadah sudah tidak dalam keadaan terpaksa, hanya sekedar ngisi absen, tapi benar-benar didasari dengan kecintaan, sehingga di dalam ibadahnya merasakan kemesraan. Nah, ini tingkatan ibadahnya para sufi. Nah, kita ini sebagai muhibbin, pecinta, level kita mungkin belumlah sampai seperti kualitas ibadahnya para sufi. Tapi kita punya keinginan untuk sampai pada tahapan itu. Maka salah satu cara ya kita belajar ilmunya dulu. Soal proses nanti sampai pada tahapan itu atau tidak, itu anugerah Allah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, ilmunya dapat, prakteknya kita bisa mengamalkan dengan baik, insya Allah, Allah akan membuka, yaitu yang disebut dengan asror uluhiyah, rahasia ketuhanan, sehingga di dalam mempraktekkan ihsan itu secara nyata di dalam ibadah maupun di luar ibadah. Ini dikritik oleh kaifa ta'budu, lah bagaimana kamu nyembah kepada zat yang kamu sendiri nggak kenal, gitu. Contoh misalkan dia sholat, ya takbir, kesadaran mengingat Allah secara benar tidak bisa karena ilmunya tidak punya. Terus takbir karena ilmunya tidak punya. Kalau takbir disuruh ingat Allah, akhirnya yang diingat adalah tulisan kaligrafi Arab Allah. Apakah itu Allah? Ya tentu tidak. Gitu. Nah, inilah pentingnya mencari ilmu. Ya, bagaimana kamu beribadah dengan orang yang kamu tidak mengenalnya, bi asma'ihi dengan namanya, wa sifati dzatihi dan sifat zatnya, wa ma yasibulahu dan tidak tahu sifat-sifat yang wajib baginya, wa ma yastahilu dan sifat-sifat yang mustahil baginya. Ini terkait dengan akidah Asy'ariyah. Itu yang biasa dikenal dengan sifat 20. Sifat 20 ini sebagai akidah Asy'ariyah, yaitu terkait dengan sifat wajib yang dimiliki oleh Allah, ya, mulai dari wujud, qidam, baqa sampai selesai. Kemudian tahu, ya, sifat 20 dibagi menjadi 4, nafsiyah 1, salbiyah 5, ma'ani 7, maknawiyah 7. Kemudian digali maknanya lagi. Apa makna nafsiyah? Apa makna salbiyah? Apa makna maknawi? Apa makna maknawiyah? Dibongkar lagi, apa kaitannya dengan diri kita? Apakah sifat maknawi, maknawiyah itu nyata di dalam diri kita atau tidak? Nah, ini perlu belajar ilmu ini secara lebih mendalam. Kemudian berikutnya, ya, ini sebelum belajar segala sesuatu, ya, antu alima qabla kulli syai'in, hendaklah kamu belajar sebelum segala sesuatu annal hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah yaitu aisuluki toriki ilallah, yaitu sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hidayah. Artinya orang yang mendapatkan hidayah hatinya itu infataha wan saroka, terbuka hatinya, lapang dadanya untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna
hidayah yang lahir dan batin. Kemudian kalau kita mendapatkan anugerah itu, ya, allati hiya samratul ilmi, ini merupakan sebagai buah dari ilmu. Laha bidayah, bagi hidayah itu ada bidayah permulaan. Jadi hidayah itu memiliki bidayah permulaan. Apa yang disebut permulaan? Wahuya al-musammatu bisyari'ah wat thariqah. Itu. Jadi di dalam hidayah itu ada namanya bidayah. Apa bidayah? Bidayah yaitu kaitannya ilmu terkait dengan ilmu syariat dan ilmu thariqah. Ini masih bidayah. Jadi ilmu syariat itu apa? Meliputi ilmu-ilmu fikih. Ini syariat. Kemudian ilmu thariqah apa? Ilmu yang sudah mulai diamalkan. Sehingga berbuah kepada kelezatan di dalam menikmati ilmu. Itu thariqah. Tapi thariqah yang mempunyai makna, yaitu thariqah mu'tabaroh, itu adalah thariqah yang memiliki silsilah mutasil. Kemudian kita berguru dengan seorang guru yang memiliki silsilah mutasil, kemudian mengamalkan zikir kaifiat yang diberikan. Ini juga thariqah. Tapi perjalanan kita misalkan dari rumah ke majelis ilmu, ini sudah thariqah, perjalanan. Kemudian tengah malam kita bangun, sholat taubat, sholat tahajud, zikir istighfar, sholawat. Ini juga bagian dari ilmu thariqah. Karena untuk membersihkan aspek batinnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, wanihayah. Nihayah itu pungkasan. Kalau bidayah itu permulaan. Nah, apa pungkasan dari hidayah itu? Al-musammatu bil haqiqah, yaitu yang disebut dengan ilmu hakikat. Ini. Apa itu ilmu hakikat? Li'annal haqiqata sai' muntahahu. Ilmu hakikat itu adalah puncak dari segala ilmu. Nah, ilmu hakikat itu apa? Yaitu yang sering disebut dengan ilmu tauhidnya ahli kasfi, tauhidnya para sufi. Ini yang disebut dengan ilmu hakikat. Jadi ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifah. Ya, ibarat orang berjalan, ya, syariat itu ibaratnya ya perahunya. Ya, kemudian thariqahnya ya itu ibarat lautan. Sedangkan hakikat ibaratnya itu permata yang ada di kedalaman laut. Ya, ini ibaratnya seperti itulah. Prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari ya kita tetap harus belajar fikih, tapi jangan melupakan ilmu yang membahas batiniah, yaitu ilmu tasawuf. Kemudian dipraktekkan melalui zikir yang diperoleh dari guru, kemudian ditambah riyadhah mujahadah untuk menundukkan hawa nafsu, sehingga berproseslah menjadi hakikat yang dirasakan dengan zuk. Ya, yang dirasakan dengan zuk. Bukan pinter ilmu tasawuf tapi sebatas di pikiran, tidak. Imam Ghazali mengajarkan ya ilmu hakikat yang kita rasakan ini benar-benar ilmu yang basicnya dari zuk sebagai samroh dari kita mengamalkan ilmu. Nah, ini penjelasan Imam Ghazali. Wa yasamatu syari'ah wa thariqah ma'an kama qala
Syekhul Islam wa samratut thariqah faqat alama qaulasawi. Wa dhahirun, dan kita juga harus melengkapi dengan ilmu dhahir, wa batinun, dan juga ilmu batin. Ya, sebab fa inna kulla batinin lahu dhahirun. Jadi dhahir dan batin ini satu kesatuan, enggak bisa dipisah. Fikih dan tasawuf satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Maka kalau orang yang belajar fikih tok, ya sholatnya ya kosong. Belajar tasawuf tok nggak disertai dengan fikih, menjadi zindik. Maka harus dilengkapi zahir dan batin. Nah, kemudian ada penjelasan lagi, ini yang penting sekali buat kita yang sedang belajar. Fasyariatu dhahirul hakikah. Syariat itu aspek dhahirnya hakikat. Wal hakikatu batinuha. Hakikat itu aspek batinnya. Jadi syariat itu eksoterik, sedangkan hakikat itu esoterik. Ini bahasa ilmiahnya. Wahuma mutalazimani, keduanya ini saling berlazim-laziman. Nggak bisa dilepas. Ibaratnya keris dan warongko. Nggak boleh dipisah antara keris dan warongko. Itu. Makna syariatun bila hakikatin atilah. Syariat yang tidak didasari dengan hakikat. Itu atilah. Sia-sia. Jadi syariat nggak didasari dengan hakikat. Atilah, sia-sia. Artinya ojo sampai kita belajar hanya ilmu dhahir tok, tidak dibarengi dengan ilmu batin. Makna atilah apa? Ai kholiyatun minas samarah. Enggak bakalan berbuah. Itu artinya ya kering kerontang. Wa haqiqatun bila syariatin, sedangkan hakikat tanpa syariat batilatun, itu batil. Jadi kalau ada orang ngomong ngaji hakikat tapi nggak mau sholat, ini batilah, batal, nggak perlu diikuti. Dan nggak ada sufi dimanapun yang mengajarkan muridnya ya ketika sudah paham ilmu hakikat kemudian meninggalkan syariat, tidak ada. Ini sudah menjadi ya kesepakatan para ulama sufi. Jadi wa haqiqatun bila syariah, hakikat tanpa syariat batilah. Ai lagiyatun la khairu fiha. Yaitu justru yang terjadi tidak ada kebaikan, justru merusak. Ya. Dah sampai sini dulu ya. Ini penjelasan yang cukup bagus bagaimana Imam Ghazali mendudukkan posisi syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifah. Nah, ini yang menjadi ajaran para sufi Nusantara dulu ya. Ini ajarannya seperti ini. Ya, kalau sekarang ini kan akhirnya yang tersisa itu ya orang belajar fikih tok. Ya, kemudian enggak mau belajar tasawuf gitu. Terus ada juga yang belajar hakikat tok. Terus dampaknya enggak mau sholat gitu, enggak mau ibadah. Ini akhirnya rusak semua. Nah, dari penjelasan ini kita sudah mendapatkan gambaran secara utuh, oh konstruksi ilmu di dalam tasawuf ini seperti ini. Nah, maka pondasi ini sangat penting supaya dalam pengamalan ilmu-ilmu tasawuf dan ilmu thariqah kita senantiasa pada jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lahir dan batin sehingga kita dapat istiqomah mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Selanjutnya kita akan mengkaji Ihya Ulumuddin ya, ini sebagai tambahan ya supaya kita mengenal bidayah yang diajarkan ini pondasi. Nah, kemudian nanti ketika ngaji Ihya ini kan ada 4 jilid. Ini yang dikaji bab
kedua, ya, jilid yang kedua sudah terkait dengan kholwat atau suluk. Nah, suatu saat kita misalkan mendengar apa sih itu suluk, misalkan di Thariqah Naqsabandiyah itu kok ada suluk, ada kholwat, itu apa? Dasarnya dari mana? Kita sudah ngerti ilmunya. Nah, terkait dengan suluk ini, ya, Imam Ghazali ini sudah menjelaskan secara gamblang sejak awal pembahasan. Beliau menjelaskan siapa tokoh-tokoh yang pro suluk, ya, yang menolak suluk itu sudah. Kemudian beliau menjelaskan manfaat suluk, manfaat mukholatoh itu bercampur dengan orang banyak, itu juga sudah dijelaskan. Nah, ini pembahasannya sudah menginjak pada faidah uzlah atau suluk. Kita sudah membahas faidah yang pertama, yaitu kita bisa beribadah dengan lebih khusyuk, ya, dan bisa, ya, bermesra, bermunajat dengan Allah, ya, ketika kita melakukan sebuah praktek kholwat atau suluk atau uzlah, menyendiri. Menyendiri tujuannya adalah supaya bisa menikmati ibadah dan bisa bermunajat. Itu manfaatnya. Kemudian manfaat yang kedua, yaitu dengan uzlah ini bisa terselamatkan dari segala maksiat. Ya, kalau kita uzlah misalkan, ya, uzlah, ya, bisa di rumah atau bisa di sebuah tempat. Tapi perlu hati-hati sekali. Imam Ghazali di sini sangat utuh sekali dalam menjelaskan tujuannya supaya murid ini nggak salah paham. Jadi uzlah ini boleh, harus disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas dirinya. Misalkan kalau dirinya masih bekerja, masih aktif, punya aktivitas di kantor, ya, jangan sampai habis ngaji tentang uzlah terus resign. Pengen apa? Mungkin uzlah supaya tenang, gitu. Ya, nggak bakalan mungkin bisa tenang karena urusannya masih banyak. Nah, tapi kalau orang yang sudah memiliki kemapanan lahir batin, suatu saat dia melakukan uzlah, itu bisa menikmati. Karena ta'aluk yang ada di dalam pikirannya, hatinya itu sudah bisa lepas. Tapi kalau orang yang belum siap, dipaksakan. Misalkan orang belajar ilmu tasawuf, wah, nggak bakalan kita ma'rifah kalau belum kholwat misalkan. Akhirnya resign. Nah, ini bahaya. Di balik resign itu tujuannya bagus, ingin fokus supaya khusyuk. Tapi di balik itu masalah bermunculan, ya, komplain dari anak, komplain dari istri. Biasanya gaji gede tidak. Nah, ini akhirnya menimbulkan masalah. Di dalam kholwatnya apa bisa tenang? Tidak. Nah, ini oleh Imam Ghazali ini sudah dijelaskan. Jangan sampai ngambil, ya, praktek suluk uzlah ini tanpa didasari dengan ilmu. Nah, manfaat yang kedua tadi dijelaskan bahwa dengan uzlah itu akan selamat dari segala kemaksiatan yang biasa muncul ketika kita, ya, beraktivitas di tengah masyarakat. Itu biasa kan, namanya berkumpul itu pasti ngobrol sama temen, kalau nggak lepas kontrol pasti nanti beloknya kemana-mana. Nah, beloknya kemana-mana, ini ada ghibah, ada namimah, ada fitnah. Nah, ini yang harus dihindari, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, nah, termasuk di sini Imam Ghazali juga menjelaskan selamat dari ghibah, namimah, riya, dan sukut anil amar dan ma'ruf. Kemudian berikutnya, supaya kita agak utuh, ya, dalam memahami ini, faedah yang ketiga yaitu al-khalas minal fitan wal khusumat, yaitu selamat dari segala fitnah, wal khusumat, dan permusuhan, wasyanuddin, dan
menjaga agama, wa nafsi dan jiwa, anil khawdi fiha, dari gejolaknya, wa ta'ard li akhtoriya, dan berpaling dari hal-hal yang membahayakannya. Jadi faedah dari kholwat atau uzilah yang ketiga, selamat dari fitnah dan khusumat ini kalau situasi sosial politiknya ini sedang terjadi terkait dengan persoalan politik itu kan biasanya masyarakat kita itu gampang terpecah, terbawa fitnah. Nah, misalkan ada pilihan 1-2, yang nomor 1 diprovokasi akhirnya benci nomor 2, nomor 2 diprovokasi akhirnya benci nomor 1. Nah, ini termasuk al-kholas minal fitan. Ya. Wal khusumat dan permusuhan. Ini juga kita rasakan betul bagaimana dampak ya di dunia medsos ini ketika pilpres atau pilkada, ini khusumat perang di dunia medsos ini sangat kencang. Nah, ini oleh Imam Ghazali salah satu fungsi kholwat atau suluk seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita belum mampu suluk secara fisik, paling tidak kita menghindari munculnya perdebatan, menghindari terjadinya permusuhan. Nah, kita baca-baca, nonton-nonton, ya, jangan sampai lalu saja. Ini yang penyakit ya sosial politik ya, yang sering memporak-porandakan itu ya ini. Gara-gara politik ya, itu muncul fitnah, muncul khusumah, permusuhan. Ya, pendukungnya, permusuhannya nggak selesai-selesai, sedangkan yang didukung sudah rangkul-rangkulan. Nah, ini kita rugi sendiri. Coba kalau kita ngaji, udah ngerti, Imam Ghazali sudah ngasih tip ini. Ya, caranya ya nggak usah kita serius-serius amat ngurusin kayak begitu, toh nggak ada manfaat baik lahir batin kita. Gitu. Ini minal fitan wal khusumat. Kemudian manfaat yang keempat, al khawas min syarin nasi, selamat dari ya berhubungan dengan ya manusia yang memiliki karakter buruk. Itu. Ini maksudnya kalau kita punya teman ini kan karakternya macam-macam. Ada teman yang sukanya itu kalau ketemu nggak ngerasain orang itu nggak marem, itu ada. Nah, kalau kita sudah ketemu teman yang terbiasa seperti itu, mau nggak mau kita akan larut ya, di dalam pembicaraan. Ya. Kuat-kuatan kalau kita sudah ngerti ilmu tasawuf, ya paling ingkar bil qalbi gitu. Tapi kalau kita berani mengingatkan, ngapain sih ngomongin kayak gini? Nah, kan nggak ada manfaatnya gitu. Nah, kita menyadarkan lebih bagus. Nah, ngomong yang lain aja deh yang manfaat gitu. Ini kalau kita bisa mempengaruhi. Tapi kalau kita nggak bisa, terseret ikut ngerasani, maka di sini fa innahum yu'dzunaka maratan bil ghibah. Dia akan menarikmu, mengajakmu ketika sedang berkumpul ini, pertama dengan ghibah, ngerasani. Oh ya, si A begini, si B begini. Gitu. Kalau bahasa Jawa metani, si C begini. Gitu. Dia nggak pernah ngoreksi dirinya sendiri. Kira-kira saya gimana ya gitu. Karena ini sedang terpedaya oleh tipu daya hawa nafsu. Wa marutan bisu'udhan. Nah, sekali waktu muncul su'udhan. Si itu kok begitu, jangan-jangan. Nah, ini su'udhan ini. Oh, kok si itu pakai ini, jangan-jangan. Ini. Nah, ini kalau kita sering berinteraksi dengan banyak orang, ini dosanya juga semakin bertambah. Apalagi kita merespon, nambah-nambahin. Gitu. Watuhmah wil itu, dan juga gampang untuk melakukan kebohongan-kebohongan. Gitu. Wal atma al kadibah, dan juga
melakukan apa itu? Ya provokasi-provokasi yang sifatnya itu bohong. Allati yu'assiru wafa biha. Yaitu yang sulit untuk dipenuhinya. Wa taratan binamimah. Dan sekali waktu kalau kita gaul dengan teman-teman, pasti ini ada orang yang karakternya itu suka adu domba. Si A kemarin ngomongin kamu begini, padahal enggak. Gitu. Nah ini sering terjadi ya di lingkungan kita, di pertemanan kita. Itu kalau ada karakter yang seperti itu, kita protek diri, hati-hati. Jangan kita larut. Ya. Kalau kita larut kan langsung gimana? Iya, merespon. Nah, itu akhirnya jadi kemana-mana. Gitu. Paling enggak kita memprotek diri untuk tidak ikut larut dalam komentar. Syukur-syukur kita bisa menahan, bisa menghentikan. Nah, ini akan istimewa. Gitu. Ini jihad kita akan terasa istimewa. Kemudian berikutnya, awil kitbi atau melakukan kebohongan. Ya, kalau orang asik sudah terbiasa ngobrol dengan teman, itu kalau nggak dibumbuin dengan bohong-bohong itu rasanya dia kayak ada yang kurang gitu ya. Maka bumbu-bumbu dalam pembicaraan obrolan yang ngalor ngidul itu pasti ada bumbu kebohongan, itu pasti ada. Ini Imam Ghazali ini ya istilahnya cukup detail sekali dalam mengurai persoalan yang sering terjadi di lingkungan kita. Farubbama yarawna minka minal a'mal awil aqwal ma la tablughu uquluhum. Dan ketika mereka melihat darimu dari satu amal dan perbuatan yang tidak sampai kepada akal mereka, ya, mereka justru fayattakhiduna dzalika dhakhiratan indahum. Justru mereka akan melakukan ya fitnah, ya macam-macam karena akalnya nggak terima. Itu ngapain sih belajar ilmu tasawuf? Ilmu kayak gitu kok dipelajarin gitu. Karena latab lugu ukulhum, akalnya nggak terima. Ngapain sih ilmu ada hakikat, ada ma'rifah, ada torekoh, ilmu apa itu? Zaman Nabi nggak ada itu gitu. Karena akalnya tidak mampu. Artinya rezekinya, frekuensinya ya hanya sebatas ilmu lahir. Nah ini kalau ketemu orang yang seperti ini, padahal kita sudah mulai belajar menuju Allah, ya, kemudian ketemu orang yang punya pikiran seperti ini, bahaya, bisa menggoyahkan prinsip kita kalau kita belum kokoh. Oh, kamu ngapain sih belajar ilmu hakikat? Ngapain kamu belajar ilmu torekoh? Nanti sesat kamu loh, gitu kan? Udah ditakut-takutin dengan sesat. Kamu sesat kamu loh. Ya udah belajar syariat aja. Guru-guru saya dulu juga semua belajar syariat. Nggak usah hakikat-hakikatan. Nah, ini oleh Imam Ghazali, kalau ketemu orang-orang yang seperti ini, ya ini bahaya. Apalagi sampai itu ilmu bid'ah, itu ilmu sesat dolalah itu. Karena ilmu itu nggak ada pada zaman Nabi. Nah, sebab kenapa dia berpendapat demikian? Karena latab lugu ukuluhum, akalnya nggak bisa nerima. Gitu. Kalau bahasa yang agak ini, karena frekuensi rohaninya berbeda. Ibarat frekuensi FM dengan AM ya nggak bakalan nyambung. Gitu. Ini kalau istilah latab lugu ukuluhum. Gitu. Tapi kalau kita berkumpul yang frekuensinya sama, nah itu akan terjadi dialog yang positif yang bisa saling mencerahkan. Oh, pengalaman saya begini. Bisa saling share pengalaman, akhirnya saling menguatkan, mengokohkan. Ini pentingnya ya oleh Imam Ghazali, jangan sampai kita bergaul dengan kebanyakan orang yang secara ilmu itu terjadi jarak yang cukup jauh. Misalkan dia ya hanya orang umum biasa, apalagi orang-orang yang biasa istilahnya di jalan, nggak ngerti ilmu-ilmu yang seperti ini. Nah, jangan sampai kita yang sudah lurus ini
tergoyahkan dengan omongan-omongan seperti itu. Maka menghindar mereka lebih baik. Tapi kalau kita berani memberikan argumentasi yang bisa mencerahkan, ya nggak apa-apa. Nah, ini justru penting kita dakwah terhadap orang-orang yang belum paham. Tapi kalau kita nggak mau ribet lah, ya sudah, menghindar itu lebih baik, lebih aman. Kemudian selanjutnya faedah yang kelima, ini saya potong-potong, yang penting poin-poin besarnya kita paham. Faedah yang kelima, ayang koti'ah tom annasi angka. Dengan kholwat, dengan menyendiri, atau dengan uzlah, itu akan terputus harapan kita, tomak kita terhadap manusia. Istilahnya itu, tomak itu angen-angen pengen diberikan sesuatu dari makhluk. Ini bagi seorang salik, ini hijab. Gitu. Jangan sampai kita punya tomak kepada makhluk gitu. Kalau seorang salik, ya pegangannya Allah. Allah Maha Kaya. Kalau Allah Maha Kaya, Allah punya banyak cara. Kalau Allah menghendaki, semua dengan caranya begitu mudah. Tapi kalau orientasi kita sudah kepada makhluk, maka akan muncul tadi kemunafikan, muncul tasonuk. Tason itu istilahnya cari perhatian gitu. Dia yang biasanya tidak begini kemudian ingin nampak dilihat begini. Nah, itu namanya tasanuk. Nah, perilaku yang demikian ini oleh Imam Ghazali, ya, dengan cara kholwat ini kita akan terputus. Bisa lepas dari penyakit tomak. Penyakit tomak itu memang sangat berat sekali, ya. Apalagi ya para pendakwah ini harus punya kebersihan batin yang kokoh. Sebab tomak ini ya menjadi hijab. Sebab kalau kita sudah kenal Allah, kenapa harus berharap kepada makhluk yang tidak punya daya apa-apa? Gini. Artinya kalau ada orang kok masih tomak, berarti dia terhijab dalam memandang Allah. Maka riadohnya seorang salik membersihkan pikiran-pikiran dari tomak ini. Dengan ngapain sih berharap kepada makhluk? Ya, nanti kalau tidak terlaksana kecewa, gitu kan? Ya pasti akan kecewa karena makhluk sebagai seorang hamba. Bagi para salik, bagi orang-orang yang menuju Allah, itu riadoh yang perlu kita lawan adalah membersihkan hati pikiran kita dari tomak kepada makhluk. Ya, diawali dengan riya. Ya, riya itu berharap pujian dari makhluk, ini juga harus kita bersihkan. Kemudian yang kedua, tomak anin nas, membersihkan hati dan pikiran kita berharap kepada makhluk. Sebab ya, orang-orang yang belum kenal ilmu tasawuf ini banyak terjebak di sini. Ya, dia hanya yang ada riya kepada manusia, tomak kepada manusia. Kenapa? Karena pemahaman tauhidnya lemah sehingga Allah terhijab, tidak nampak. Nah, ini bahayanya ya kalau kita kurang ilmu di dalam ilmu tasawuf. Wayang koti utok muka anin nas, dan manfaat lain, jadi tomakmu itu akan terlepas dari manusia. Nah ini ya para ulama-ulama ini ya yang sudah bersih lahir batinnya itu ya pasti diberikan anugerah, tidak ada tomak kepada makhluk, ya, yang ada hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa'ama ing kita utom innas, adapun memutus tomak atau berharap kepada manusia angka darimu, fafihi fawaidun, ini banyak sekali manfaatnya. Itu
Jadi menurut Imam Ghazali, berusaha keras memutus mata rantai adanya tomak di dalam diri kita, berharap kepada manusia. Kalau kita sudah bisa berhasil memutus ini, itu banyak sekali faedahnya. Fa inna ridun nas goyatun la tudrok. Ridhonya manusia itu tujuan yang tidak bisa ditemukan. Artinya kalau orang yang berhadap kepada manusia pasti kecewa. Fastigolul mar'i bi islahi nafsihi aula. Dan sibuknya seseorang yang menuju Allah dengan memperbaiki lahir batin dirinya itu lebih utama aula. Wa man ahwanul hukuk wa aisyaruha hudurul janazah. Dan yang paling ringan ya menjalankan dan paling mudah ya dalam hal ini yaitu hudurul janazah, menghadiri ya atau takziah, menghadiri ya, sebuah jenazah, wa iyadatul marid, dan menengok orang yang sakit, wa hudurul walaim ya, dan menghadiri walimah-limah wal imlakat. Ya, ini menurut Imam Ghazali ya, ketika kita hadir sebuah takzizah, nah itu baru memiliki kesadaran ya bahwa manusia ini tidak punya daya dan kuasa apa-apa. Begitu juga ketika menengok orang sakit, kita juga punya kesadaran. Kenapa saya harus berharap kepada makhluk, sementara makhluk tidak punya daya apa-apa. Sakit, dia nggak bisa apa-apa. Jadi berarti kalau ta'aluk kepada makhluk, ya ini salah. Gitu. Bagaimana sikap kita ketika posisi ya, sebagai karyawan di perusahaan? Nah, ini penting, jangan sampai tomaknya gede. Kalau kita posisi sebagai karyawan di kantor, ya kita kerja secara profesional. Ta'aluk hati kita, rezeki itu sumbernya dari Allah. Cuma cara Allah memposisikan saya dengan diberikan posisi ini sebagai sumber rezeki saya. Hakikatnya rezeki dari Allah. Maka jangan sampai muncul ta'aluk kepada makhluk. Nah, ketika kita sudah menerima gaji dari kantor, ya, atau kita mendapatkan rezeki, secara lahiriah ya harus mengucapkan ucapan sebagai adab, terima kasih bos, pak, ya, yang telah memberikan gaji. Tapi hatinya ya tetap mengembalikan kepada Allah. Ini iktikad kita, hati kita akan selamat. Nah, kalau orang tidak punya dasar ilmu ini, itu ta'aluknya kepada makhluk seolah-olah yang gaji, yang memberi rezeki itu atasannya. Padahal atasan ini hanya perantara. Nah, iktikad yang seperti ini kalau nggak ngaji ilmu tasawuf, ini sulit untuk bisa menghilangkan. Nah, kalau kita bisa menghilangkan, ini sebuah anugerah, sebab akhirnya kita bisa bekerja dengan tenang, profesional, hati kita tetap bersih, ta'aluk kepada Allah, tapi kita sebagai manusia tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada relasi, kepada teman. Nah, ini sebagai kalimat adab secara syariah. Adab secara hakikat, kita tetap memandang semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang kelima. Nah, faedah yang keenam ya, yaitu kita akan selamat dari bergaul dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang keras, ya. Dan orang-orang yang keras tapi bodoh ini yang bahaya. Jadi ya, misalkan ya kita sering melihat orang-orang yang bodoh keras, ya, itu bisanya hanya mencaci maki. Ya, ulama-ulama besar ikut dicaci maki. Ini namanya muqasatu humkihim, keras hatinya ditambah bodoh. Akhirnya itu tadi terkena provokasi, ya bicaranya itu tidak ada lain hanya cacian makian. Nah, ini bahaya. Kalau kita dekat dengan orang-orang seperti ini, pasti berdampak lesan kita suatu saat juga akan keluar kata-kata yang sebagaimana diucapkan mereka. Nah ini oleh Imam Ghazali, ini yang harus dihindari.
Ya, jangan sampai kita bergaul dengan orang yang lesannya terbiasa mencaci maki, kemudian ditambah lagi memfitnah, ya tanpa merasa dosa, gitu, menyakiti hati orang. Ini kan maksiat lesan. Gitu. Nah, orang-orang yang sudah belajar ilmu tasawuf itu merasa berdosa kepada Allah kalau lesannya mengucapkan sebuah kata sampai menusuk perasaan orang lain, apalagi itu mencaci, ya, kemudian memfitnah. Nah, ini orang yang sudah belajar tasawuf ini akan menghindar. Nah, maka ketika ada komunitas seperti ini, bisanya hanya mencaci maki, ya sudah, hindari, karena ini banyak mafsadahnya daripada maslahahnya. Nah, itulah 6 ya faedah dari uzlah. Uzlah di sini pengertiannya bukan berarti kita harus ke sebuah gunung, tidak, tapi secara maknawi ya kita tetap di tengah masyarakat ini, tapi poin-poin tadi kita bisa hindari, tidak terpengaruh. Justru lebih baik ya kita bisa mempengaruhi mereka. Mudah-mudahan dengan penjelasan 6 faedah uzlah ini bisa menjadi bekal kita di dalam mempraktekkan ilmu tasawuf. Nah, selanjutnya untuk minggu yang akan datang, nah ini Imam Ghazali sangat sempurna di dalam menyampaikan ilmu, yaitu tentang faedah mukhalatoh. Faedah mukhalatoh itu apa? Faedah hadir aktif di tengah masyarakat. Nah ini, makanya jangan sampai bar ngaji uzlah ini salah paham, ngaji yang keterjemahan, terus izin pamit mau kemana, mau Gunung Salak, mau ngapain, mau kholwat. Ini bukan salah kitabnya, tapi salah memahaminya. Padahal setelah ini Imam Ghazali menjelaskan tentang faedah mukhalatoh, yaitu aktif di tengah masyarakat. Nah, ini akan dijelaskan. Artinya apa? Imam Ghazali imbang. Gitu. Sementara ini kan tuduhan terhadap Imam Ghazali kan disebut sebagai tokoh yang mengajarkan asketisme, lari dari kehidupan. Tidak. Nah, ini kembali kepada tadi kesiapan kita. Kalau mukhalwah sudah ada solusinya, syarat-syaratnya. Mau mukhalatoh nanti juga sudah dijelaskan manfaat-manfaatnya. Jadi ini artinya disesuaikan dengan kondisi para salik. Sehingga dengan demikian ya kita bisa mempraktikkan ajaran tasawuf itu tidak dipahami secara tidak utuh, ya, sehingga menimbulkan fitnah dan menimbulkan itu toh ngaji tasawuf keluar dari kerja, anak istrinya nggak dikasih makan. Tidak, ini yang salah, ya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa menambah ilmu kita sebagai khazanah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin. Wa wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.